Malam. Nah, jadi canggung. Masalahnya ini banyak yang rame kok. Masalah ini Perihal. loh, yang rame di YouTube ini loh kok. Irama Oh, lagu, ini tentang variasi itu. ya ini ada 2-3 burung yang tampil di Iya, blok tengah. iya itu Iya maksudnya. toh, terus ada yang terima, ada yang tidak terima dengan hasil perlombaan. Ya, Tapi gini ya, mau kalau masalah nerima ya jelas seneng. Kalau yang tidak terima ini yang rasanya agak tidak seneng. yang menang merayakan, Yang kalah menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Ya itu Tapi mungkin bukan ke arah situ sih yang pengen tak bahas kok. Jadi Ya. yang tak bahas itu sampean kan sebagai ini ya, divisinya SKN dan SMM. kalau di SKN saya divisi juri, Ya. tapi saya hanya membackup Pak Dwi Tamal. Kalau ketua divisi jurinya sekarang Pak Dwi Tamal. Karena saya nih jujur murni pemain sebenarnya. Ya. Kalau saya di divisi juri, takutnya nanti dalam tanda kutip ini ada main-main kan juga ada enak. Ya. Karena ini saya hobi murni, kalau bisa itu aduh Bu, sorry saya lagi syuting. Iya, enggak apa-apa. Ya, gimana? Nanti bisa di-cut kan? Enggak usah, aman langsung aja. Jadi gini sorry tadi itu sempat Sorry, ada guys. iklan Sorry. lewat ini. Iklan. Jadi jadi gini, kalau saya di SKN ibaratnya wakil di Ya. divisi juri. Cuma secara konseptual saya memahami penjurian. Cuma secara etika sebenarnya kalau Anda di divisi juri harusnya tidak boleh bermain. Dalam artian tidak boleh menurunkan burung di suatu perlombaan. Ya. Makanya saya tidak mau aktif. Saya pasif di sana. Kecuali Pak Dwi Tamal Nyuruh gitu ya. ya, jadi Kasih Koroni kayak gini begini, oke, saya jalankan. Tapi murni saya ini sebenarnya untuk aktif di organisasi, saya harus melihat dulu organisasinya seperti apa dan saya bisa memberikan sumbangsi apa. Karena saya kalau sudah turun, saya harus totalitas. Saya tipikal orang perfeksionis, saya tidak mau setengah jalan kalau dalam terlibat dalam sesuatu. Sedangkan kalau di divisi bisnis SMM, saya sepenuhnya totalitas karena tidak berkaitan dengan antara saya menampilkan burung dengan dalam tanda kutip bersinggungan dengan penjurian. Itu kan berbeda, bisnis dan penjurian itu berbeda. Jadi kita kembali ke poinnya terkait dengan apa yang Mas Romo tanyain ini, perihal pakem di penjurian ya, yang lagi dipakai tahun ini atau gini, sekarang. kalau SMM dari beberapa tahun lalu sebenarnya itu sudah fix pakemnya. Ya. Durasi kerja ditunjang dengan irama lagu, gaya, volume dulu, gaya, dan aspek lainnya lah, fisik dan lain-lainnya. Kalau yang jelas yang pertama durasi kerja ya. Jelas, Durasi karena kerja, durasi gaya. kerja ya, durasi kerja itu 80% ya. Jadi durasi kerja plus irama lagu. Ya. Nah, jadi gini sebenarnya dalam suatu perlombaan itu faktor luck juga berpengaruh. Jadi hoki itu ngaruh. Bener. Kita nih balik dulu ya. Terlepas seseorang ini paham dengan konseptual penjurian dan lain-lain, seseorang itu harus paham dengan yang namanya limit waktu. Limit waktu penjurian jadi begini. Ini penjurian 10 menit. Ya. Masing-masing juri hanya diberi 2 menit untuk penilaian. Per blok ya. Benar, per blok. Jadi total kan ada 4 blok, berarti 8 menit. Sedangkan 2 menit sisanya hanya untuk banding-banding. Ini. Ya. Pertanyaannya, bisakah seseorang menilai dengan baik dalam 2 menit dengan 6 burung? Susah sih kok. Untuk menikmati lagu ya, sepenuhnya. Nggak bisa. Karena Indonesian Idol, satu peserta dihakimi oleh 4 juri atau 5 juri dengan membawakan lagu 5 menit. Bayangkan, satu peserta di hadapan 5 juri membawakan lagu selama 4-5 menit. Nah, itu didengarkan dengan baik.
ada pitch controlnya, ada false-nya, enggak. Jadi kemampuan dia membawakan lagu itu akan disampaikan di depan juri dan juri bisa menilai dengan baik. Nah, ini bayangkan, ya? Bener. Jadi ibarat kata juri ini ketika menilai ada tekanan yang luar biasa hebat, di samping kemampuan juri itu menilai sendiri. Jadi kalau kita bilang, oh burung saya terbaik, belum tentu. Burung saya menonjol itu wajib. Jadi kalau gini, burung Anda terbaik belum tentu bisa menang melawan burung yang menonjol. Karena ini satu blok, apalagi diisi sama 6 burung dahsyat. 6 burung dahsyat pun itu tidak semuanya kerja. Kita ambil maksimalnya 3 burung bekerja. Maksimal ya. 3 burung bekerja maksimal. Di atas gantangan ini satu blok. Itu belum tentu juri bisa dengan benar dan tepat memposisikan siapa yang menang. Jadi kadang, ya ini jujur, kita yang melihat fakta lapangan ya. Kebekenan si burung. Yang pertama burung ini lagi indah. Ya, jadi kadang ada under pressure. Bahwasannya ketika saya salah menancapkan koncer, ya nanti masa yang akan menilai gitu loh. Ya. Jadi jelas yang diundulkan pertama adalah kalau kita ngomong dalam 2 menit, ya jelas durasi kerja. Kalau untuk bilang irama lagu, ya kita ngomong mohon maaf bullshit bisa mendengarkan irama lagu dengan baik. Ya. Selain di bawah tekanan dan burung-burung sekarang ini dahsyat-dahsyat, semua kerja dengan baik. Orang sudah mengerti cara merawat yang baik, cara menampilkan yang terbaik. Jadi tidak mungkin nih dalam 2 menit 100% absolutely nilai terbaik. Yang ada 99% mendekati baik. 1%-nya itu tadi human error. Ya, itu yang harus dipastikan. Hampir sama kayak ini ya, pas kita dapat satu blok pas 11 juta kemarin. Oh ya, itu dalam satu blok itu kita tidak sebut nama, ada 3 burung bekerja maksimal. Nah, pas burung kita juara 3 di SMM yang kelima. Ya, itu 3 ya. Juara 3. Kita tidak sebut merek. Cuma di dalam itu memang sebenarnya jadi begini. Yang kita balik dulu pakem apa yang disebut dengan durasi, apa yang disebut dengan irama lagu, apa yang disebut dengan variasi tembakan. Jadi begini, kalau yang namanya durasi kerja itu gampang, orang mencerna itu gampang. Durasi ya jelas keseluruhan dalam 10 menit ini burung itu bekerja tanpa jeda ataupun jeda dalam batas wajar. Intinya 80% kerja tercover, itu burung dikategorikan durasi kerja baik. Nah, sedangkan orang yang masih ambigu itu irama lagu. Nah, perlu dijelaskan di sini. Banyak yang mengerti penjurian, tapi belum tentu memahami apa arti secara harfiah itu irama lagu. Irama lagu kalau buka di Google adalah sebuah tangga lagu, ada tangga nada, naik dan turun. Itu disebut irama lagu. Kalau satu versi dan dibawa dengan frekuensi tertentu datar, ditembakkan berulang-ulang, itu bukan irama lagu, itu namanya variasi tembakan. Jika tembakannya itu berganti-ganti. Kalau tembakannya itu tidak berganti-ganti ya bukan namanya variasi tembakan. Nah, yang perlu garis bawahi di sini irama lagu. Hanya satu burung yang bisa membawakan irama lagu. Burung apa namanya? Kenari. Jadi kalau murai ini tidak bisa membawakan kenari ya dia sebenarnya tidak punya irama lagu. Adanya apa? Roll tembak atau variasi tembakan. Jadi harus dipahami dulu. Kadang base-nya ya. Bener. Kita ini pencetak, kita punya sekolah, kita tahu yang namanya masteran. Setiap hari saya bekerja hampir ya kurang lebih 26 jam ya. Ya, kurang lebih 24 jam dari kecil saya hidup dengan burung. Saya bisa membedakan mana yang punya irama lagu sama tidak. Jadi burung irama lagu itu jelas yang namanya kenari. Karena kenari ini mengalun, ada iramanya dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, dibawa ngerol. Itu kenari. Lovebird, cililin, dan lain-lain itu nanti akan disebut sebagai variasi tembakan yang dibawa, biasanya orang nyebutnya, wah hebat ya, bawa lagu bisa 2-3 versi, itu namanya variasi tembakan. Burung saya ada namanya Sugali, itu disebut variasi tembakan. Nah, burung legend Bu. Ya, tapi itu gini untuk bersaing dengan sekarang,
Kalau roll tembak itu ada di namanya Lambada Ribbon dan Pokemon mirip Randy Solo. Oh. Kalau Lambada Ribbon milik Pak Haji Pak Hidayat, ya. itu salah satu burung top. Dia tipikal roll tembak, dia bawa lagu enak. Tapi bukan dengan yang disebut dengan irama lagu terbaik. Irama lagu itu, kalau menurut saya yang sebutkan tadi, kenari harus dibawa lunas. Dari ujung sampai akhir. Hulu ke hilirnya jelas. Ada naga-naga naik, nada turun. Kalau mungkin ya, kita waktu kecil juga pernah belajar yang namanya musik ya. Mungkin piano, organ, ataupun gitar. Kita kan pasti tahu yang namanya irama itu seperti apa. Nah, harus dipahami dulu. Tapi di perlombaan mau kembali lagi, ini 2 menit. Bukan menikmati tandanya, tapi mencari yang terbaik dalam waktu 2 menit di setiap rollingan. Ya, itu yang mungkin harus dipahami dulu. Nah, makanya dalam 2 menit ini, durasi kerja dan variasi tembakan ataupun tembakan itu lebih diperhatikan pertama. Apalagi ditunjukkan dengan volume yang dahsyat. Kemudian, untuk roll tembak dan grade 1 yang punya irama lagu bagus ya, beberapa contoh yang saya sebutkan, jika disandingkan dengan durasi dan pukulan yang bertubi-tubi, itu porsinya memang agak susah untuk juri menilai. Nah, jadi juri balik lagi, jurinya kesusahan ya untuk menilai semua burung yang ada di blok ini. Jadi kembali kalau di pakem penilaiannya jelas, durasi kerja. Jadi gini, mata dan telinga kamu tidak akan bisa mengcover dalam 2 menit secara absolut. Absolut benar lo ya. Ya. Nggak mungkin, karena ketika kamu sinkronisasi antara mendengar, mencatat, dan menulis, bisa menulis, mencatat, melihat, mendengar, itu nggak bisa sinkron. Indra manusia itu bisa baik, berfungsi semua, jika terlatih. Terlatih ini itu butuh jam terbang. Nah, jam terbang ini juga dipengaruhi satu, psikologi. Nggak ada masalah di rumah, nggak ada masalah di pekerjaan, semua. Jadi ketika 1 detik atau 20 detik nggak sinkron, ya sudah hilang momen. Nah, jadi faktor luck di sini juga, makanya SMM ini selalu menekankan berjiwa besar. Jadi ketika benar, dan Anda ini harus pintar-pintar membaca persaingan. Kalau burung kita dirasa on, tapi ya sampai di mana tadi ya? Pas ini jeda ya. Ya. Pas jeda dirasa on. Jadi kalau burung kita itu sudah dirasa on dan layak untuk bersaing dengan burung-burung yang notabene pesaing kita, pesaing utama kita, ya kita turunkan, kita berani, ya berjiwa besar. Kalah ya sudah. Kalau kalah karena sesuatu hal, misal performnya burung ini kurang, ya kita evaluasi sama tim. Harus kurang apa ya next untuk next ke depan kita biar performnya lebih baik. Jadi kalau untuk protes after gelaran itu buang waktu, malah dicibir oleh semua orang. Jadi langkah kita kalau tidak mampu di tiket ini, ya downgrade tiket di bawahnya. Yang penting juara 1, gitu aja. Nah, kan sesuai kemampuan kita. Intinya, jika burung-burung pesaing kita nih tampil di tiket 11 juta di urutan ke-5, kita mampu nih bersaing, ya udah downgrade 1 tiket di bawahnya, karena yang sudah tampil di 11 juta tidak mungkin tampil langsung lagi di bawah tiket itu. Nggak mungkin sih. Ya pasti ada jeda untuk istirahat. Ya, kita cari celahnya di situ. Jadi kan setiap sesi udah disiapin ya. Bener. Kita kan lihat ya burung yang lagi ini apa. Kita tidak mungkin bersaing tanpa persiapan matang kan ya. Bener. Jadi kalau memang kita ikhlas legowo mau bersaing di tiket itu, ya sudah, nothing tulus. Mau menang berapa ya sudah gitu loh. Jadi kadang itu yang aku sudah beli tiket segini, harus begini. Hasilnya lo belum tentu. Dan kita sudah melalui ya, setiap minggu tuh Sulaiman lomba. Kita ini sudah berperang dengan ego kita sendiri dan berperang dengan lawan gitu loh. Kita menang juga dapat cibiran, kita kalah juga dapat cibiran. Intinya dunia burung itu penuh cibiran. Iya. Kalah dinyinyir gitu ya. Bener. Jadi hobi ini sebenarnya harus enjoy. Ya, kalau kamu udah enjoy ya out aja. Jadi jangan membebani sebuah hobi hanya demi sebuah gengsi. Intinya begitu. Makanya saya juga kalau bisa gantang ya gantang sendiri. Saya tidak pernah terikat sama perawat atau siapapun. Joki, saya bisa mendidik 1000 orang ya dengan kemampuan saya sendiri. Karena ini hobi, yang nikmati kita sendiri. Buat apa kita tergantung sama orang lain? Masa hobi mancing kita pakai joki?
Hobi berkuda kita pakai joki itu bukan hobi. Oh iya. Inget-inget sama temennya Koko yang minta dibantu terus ini kok. Minta dibantu terus malah nyikut, gimana itu kok? Ah, kalau itu beautiful. Enggak masalah. Kita ini cari pahala bukan cari dosa. Oh iya. Ini kita nggak cari musuh lah ya. Benar. Kita ini berusaha ya, kalau memang kita salah ya kita minta maaf. Kalau memang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau tidak bisa, ya udah mau apa dikata, ya kita cukup diam, ya biar waktu yang buktikan. Hoki yang membuktikan sih ya. Ya. Oke kalau gitu, mungkin kita akan membahas lagi keesokan hari. Oke. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau nanya di channel kita. Ya. Apapun itu, langsung aja tanya. Oke. Ya. Ini. Kita pamit. Thank you. See you. Salam kicauan. Salam kicauan. Thank you. See you next week. Follow akun ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Sarikan.